Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar membeli bebaya, tidak lupa membeli roti. Perkenalkan, nama saya Alifia Zahra Faruniza Espakaya. Perkenalkan, nama saya Febranto Kando, peserta lesal CPNS 2026 angkatan 20. Izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Adi Wijaya dari angkatan 20 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil, peserta latsar dari angkatan 20 kelompok 2. Baik, perkenalkan saya Muhammad Arfin Ilham, peserta latsar CPNS IMIPAS 2026. Bersama kami di sini, Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan, Seksi Lantas Kim Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo. Mohon izin Bapak, berkenan untuk waktunya mungkin bisa saya wawancarai Bapak? Boleh. Mungkin Bapak untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak kira-kira bagaimana Bapak memaknai kedaulatan jika dikaitkan dengan konteks keimigrasian? Kalau dimaknai kedaulatan dan keimigrasian, kalau kita bedah satu-satu dulu nih ya. Kedaulatan itu hak dari negara untuk mengatur negaranya tanpa intervensi dari luar. Sementara berkaitan dengan keimigrasian, yang kita ketahui di dalam angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwasanya imigrasi adalah hal ihwal lalu lintas keluar masuknya orang serta pengawasannya dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan negara. Jadi di mana penerapan kedaulatan negara oleh keimigrasian itu adalah kalau di imigrasi ada namanya sertifikasi. Jadi siapa mengizinkan masuk ke negara kita orang-orang yang memberikan keuntungan. Jadi itu salah satu bentuk penerapan kedaulatan negara yang ada di keimigrasian. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara dengan Mas Setia selaku senior saya di kantor imigrasi kelas 2 TPI Mamuju. Nah, pada kali ini saya akan wawancara mengenai kedaulatan negara. Baik, tentu saja. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan negara dalam konteks imigrasi? Yang saya tahu, kedaulatan negara adalah hak penuh suatu negara untuk mengatur keluar masuknya orang ke wilayahnya hingga mencakup penentuan izin masuk serta alamat tinggal serta pernyataan yang harus dipenuhi oleh setiap orang asing. Saat ini saya bersama dengan Bapak Ilham. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait peran intelijen dalam menjaga kedaulatan di kantor kedaulatan negara di kantor imigrasi. Untuk peran intelijen keimigrasian sendiri itu sebagai garda depan dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai ancaman dari luar negeri. Melalui pengawasan ini juga untuk mengawasi orang asing yang keluar ataupun masuk di wilayah Indonesia. Untuk itu, Introldaki mengumpulkan atau mengolah dan menganalisis informasi terkait pergerakan orang asing maupun WNI yang berpotensi menimbulkan gangguan. Dengan adanya analisis tersebut, pihak imigrasi mengambil langkah pencegahan seperti penolakan, pengawasan, serta peran ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Kali ini saya telah bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Maurits Richard, selaku Kasubsi Teknologi Informasi di Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo. Baik, izin Pak untuk meminta waktunya untuk menanyakan beberapa hal. Boleh, silakan. Siap. Izin Pak, menurut Bapak, kira-kira apa yang dimaksud kedaulatan negara dalam perspektif keimigrasian? Kedaulatan negara menurut perspektif keimigrasian itu tentang bagaimana kita menjaga wilayah negara Indonesia dengan potensi-potensi ancaman yang ada oleh karena lalu lintas masuk dan keluarnya orang dari wilayah suatu negara. Kalau kita bicara soal wilayah suatu negara, bahwa kita butuh keamanannya, kita butuh izinnya. Jadi perspektif imigrasi itu memastikan bahwa orang-orang yang boleh datang ke wilayah suatu negara itu pasti memberikan efek yang baik dan positif buat wilayah negara tersebut. Siap Bapak. Nah, kira-kira menurut Bapak, petugas imigrasi itu memiliki peran apa nih dalam menjaga kedaulatan di lapangan? Petugas imigrasi memiliki peran yang strategis ya. Kita mengenal ada yang namanya tempat pemeriksaan imigrasi. Itu sebagai awal masuk dari internasional, orang-orang di luar wilayah negara
khususnya wilayah negara Indonesia, dilakukan pemeriksaan lebih dahulu. Bahkan hingga ketika mereka sudah di dalam wilayah negara, mereka juga harus melakukan segala hal tindakan aktivitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi ada lagi pengawasan selama mereka beraktivitas, apakah sesuai dengan izin tinggalnya. Ada lagi memastikan juga warga negara kita sendiri yang ketika akan mengambil kesempatan-kesempatan di luar wilayah negara Indonesia. Jadi di situ juga ada bentuk pengawasan, jadi pengawasannya bisa ke warga negara. Kalau kita bicara negara Indonesia adalah warga negara Indonesia sendiri, juga pengawasan kepada warga negara asing. Jadi sangat krusial banget ya Pak. Sangat krusial dan strategis. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Urusan Keuangan Kantor Imigrasi Mamuju, Bapak Musa Sabtu. Baik, langsung saja Bapak. Di sini saya mau bertanya tentang hubungan pengelola keuangan dengan kedaulatan negara. Jadi pertanyaan pertama saya Pak, secara sederhana, apa peran pengelola keuangan dalam mendukung kedaulatan negara di kantor ini? Peran kami adalah memastikan bahan bakar organisasi, yaitu anggaran, dikelola dengan benar. Begitu. Jadi pengelola keuangan itu bagai bahan bakar organisasi ya Pak? Ya betul. Baik. Pertanyaan kedua, lantas bagaimana peran imigrasi itu sendiri dalam menjaga kedaulatan negara? Peran imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara tertuang dalam fungsi keimigrasian, di mana kan ada 4 fungsi keimigrasian. Yang pertama adalah keamanan negara, penegakan hukum, pelayanan keimigrasian, dan juga terakhir fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dan 4 fungsi ini berjalan beriringan, di mana terkait kedaulatan negara sendiri, kita di kantor imigrasi ada namanya pengawasan terkait warga negara asing, di mana kita melihat kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut masuk sesuai dengan peruntukannya di Indonesia. Dan warga negara Indonesia sendiri pun kita melihat ada namanya pengawasan administratif, di mana pada saat mereka dalam pembuatan paspor. Dalam pembuatan paspor kita akan melihat dokumen mereka, apakah mereka tercantum dalam daftar CKL atau subject of interest, yang dimana pernah pada masa lampau terdapat masalah keimigrasian, sehingga itu yang kita sebut dengan pengawasan administratif atau secara dokumen. Dan pada saat mereka akan ke luar negeri pun ada pengawasannya terkait dengan tujuan mereka ke luar negeri, apa kegiatan mereka, apakah mereka memiliki dokumen yang sah dalam luar negeri, dalam hal ini paspor dan visa yang mereka miliki. Seperti itu. Baik, terus pertanyaan kedua, mengapa imigrasi penting dalam menjaga kedaulatan negara? Imigrasi sangatlah penting dikarenakan menjadi alat kontrol negara terhadap pergerakan manusia dalam lintas batas, dan serta sistem imigrasi yang baik, negara dapat menjaga keamanan, mencegah kejahatan internasional, serta memastikan bahwa orang asing yang masuk memberikan manfaat bagi negara. Baik, pertanyaan terakhir, apa saja bentuk pelaksanaan kedaulatan negara di bidang imigrasi? Ada beberapa bentuk pelaksanaannya, di antara lain pemeriksaan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa, deportasi, penolakan masuk orang asing, serta pengawasan terhadap orang asing. Baik. Apa saja sih ancaman yang sering dihadapi oleh intelijen keimigrasian? Untuk ancaman sendiri itu sangatlah beragam, seperti penyalahgunaan izin tinggal, terus penyelundupan manusia, hingga inflasi ideologi yang mempengaruhi stabilitas nasional. Bagaimana strategi Intel dalam menghadapi beragam masalah? Untuk strateginya dari pihak Intel sendiri itu melakukan pendekatan yang terpadu, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem database keimigrasian untuk mendeteksi data mencurigakan secara cepat. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia adalah menjadi kunci agar petugas mampu melakukan analisis secara tepat dan profesional. Selanjutnya Pak, mengapa kejujuran pengelola keuangan sangat berpengaruh pada martabat negara? Karena kami mengelola uang rakyat, jadi jika uang dikelola dengan jujur,
transparan, masyarakat akan percaya pada pemerintah. Baik Pak. Selanjutnya Pak, dalam kedaulatan ini kita harus mandiri. Bagaimana Bapak memastikan agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia? Kita menerapkan prinsip efisiensi. Jadi sejalan ya Pak sama program Bapak Presiden. Ya. Terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk rekan-rekan pengelola keuangan lainnya agar terus menjaga kedaulatan melalui angka-angka? Ya, jadi jangan melihat pekerjaan ini hanya sebagai urusan mencatat keuangan saja. Ingat bahwa setiap rupiah yang kita amankan dan salurkan dengan benar adalah kontribusi nyata untuk menjaga agar negara kita tetap mandiri, kuat dan dihormati. Baik, kira-kira menurut Bapak apa saja sih tantangan yang dihadapi petugas imigrasi dalam mengawasi orang asing? Saat ini imigrasi dengan adanya era globalisasi ya, bahwa ditambah lagi informasi yang begitu luas tentang kondisi suatu negara, ada kecenderungan bahwa manusia itu ingin mencari tempat yang lebih enak, lebih nyaman, yang mudah mendapatkan penghasilan. Jadi tantangannya adalah maksud dari manusia yang melakukan aktivitas lalu lintas wilayah suatu negara ini menjadi perhatian khusus, menjadi tantangan tersendiri, karena mereka akan mencoba, misal ketika dari negara mereka ada konflik, mereka kan datang ke tempat yang negara lebih aman dengan segala cara, mulai mungkin memalsukan dokumen perjalanan, lalu memalsukan izin tinggal, atau mengajukan izin tinggal, mengajukan izin masuk, tapi tidak sesuai kegiatan yang ingin dilakukan di wilayah suatu negara. Jadi tantangannya semakin kompleks dengan kondisi dunia globalisasi sekarang dan informasi yang sangat terbuka sekarang. Jadi banyak cara-cara yang mereka gunakan untuk mengambil kesempatan yang menguntungkan mereka sendiri, malah bisa merugikan wilayah suatu negara. Siap, Pak. Kemudian berkaitan nih dengan Bapak ini, terkait dengan bidang teknologi. Kira-kira menurut Bapak sejauh mana teknologi berperan dalam memperkuat pengawasan ini? Dari teknologi informasi, kalau seperti yang tadi saya bilang, bahwa sekarang dunianya informasi terbuka. Ketika kita tidak bisa menguasai teknologi informasi, kita akan banyak tertinggal, kita akan mengalami banyak kekacauan lainnya, karena teknologi informasi ini memberikan suatu keakuratan data. Teknologi informasi ini membantu khususnya petugas imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara. Setiap tugas dan fungsi yang ada dalam keimigrasian, jika kita terlambat menggunakan teknologi informasi, kita pasti tidak akan bisa menjaga kedaulatan ini dengan baik. Oleh karena itu, imigrasi Indonesia, khususnya saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi, sudah menggunakan SIMKIM, Sistem Informasi Keimigrasian, untuk semua aspek, dari aspek dokumen perjalanan, aspek pemberian izin masuk, sampai kepada aspek pemeriksaan. Dan aspek pemeriksaan pun untuk beberapa pintu masuk besar, pintu masuk utama ke wilayah Indonesia, sudah menggunakan sistem yang namanya AutoGate. Itu jauh lebih canggih lagi dengan database yang terintegrasi, sehingga ketika mereka mencoba mengakalinya dengan memirip-miripkan wajah dengan pengguna paspor, atau kita bisa bilang ada yang namanya impostor, itu bisa terdeteksi dengan baik dengan teknologi. Jadi teknologi berperan sangat penting dan sangat luar biasa, harus digunakan di era sekarang ini. Siap Bapak, terima kasih. Jadi teman-teman mungkin bisa kita ketahui bahwasannya imigrasi memiliki peran yang sangat penting bagi kedaulatan negara dan juga memiliki kaitan yang erat, dan di mana imigrasi sendiri telah ikut melakukan inovasi melalui bidang teknologi seperti AutoGate yang dijelaskan oleh Bapak seperti tadi. Terima kasih Bapak untuk waktu dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Demikianlah rangkaian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih setia atas jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas informasinya Pak, informasinya sangat berguna. Baik, mungkin sekian Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih, selamat dan sukses untuk Siap. kesehatan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Baik, itulah tadi wawancara singkat saya dengan Bapak Kepala Urusan Keuangan, Bapak Musa Sabtu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.